Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Wa salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-adhar ala Rasulillah wa alihi al-ahyar. Allahumma inni a'udzubika min syarril qada wa min darki syaqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bada. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyimak Shalawat Channel, seperti biasa ketemu lagi kita untuk menyampaikan, membacakan buku karya Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalil Rahmat. Buku yang dibaca adalah buku yang berjudul Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer. Menjawab soal-soal Islam kontemporer. Ini bagian tentang ibadah muamalah yang terkait dengan keperempuanan. Saya akan membacakan misalkan pada halaman 149 hukum membaca basmalah untuk wanita haid. Bagaimana hukumnya apabila seorang perempuan yang sedang berhalangan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau melakukan sesuatu, sedangkan surat Al-A'la kita diharuskan mensucikan dan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu dijawab oleh Allahyarham. Membaca Bismillahirrahmanirrahim bagi perempuan yang berhalangan diperbolehkan, tidak berdosa. Membaca basmalah dalam keadaan suci atau berwudu itu hanya sunnah. Lagi pula wanita yang berhalangan tidak bisa wudu karena tak sah wudunya. Memegang atau mengambil mushaf Al-Quran dalam keadaan berhalangan itu hukumnya haram menurut semua mazhab. Syafi'i dan Ahmad, maksudnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, melarang wanita haid membaca Al-Quran. Abu Hanifah membolehkan membaca kurang dari satu ayat. Menurut Ja'fari, boleh membaca Al-Quran. Walhasil, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullah, insya Allah itu boleh. Nanti kalau tidak boleh, orang berhalangan tidak menyebut asma Allah sama sekali. Jadi dari tentang hukum membaca basmalah untuk wanita haid, di sini sebetulnya boleh saja, meskipun dalam keadaan haid. Kemudian tentang membaca Al-Quran bagi orang yang berhaid, Abu Hanifah melarang membaca kurang dari satu ayat. Kemudian Ja'fari boleh membaca Al-Quran. Selanjutnya, hukum wanita yang sedang haid berdiam di masjid. Oke. Bagaimana hukum wanita yang sedang haid berdiam di masjid untuk belajar misalnya? Allahyarham menjawab, pertama, hampir seluruh mazhab berpendapat bahwa orang haid tidak boleh diam di masjid. Hadisnya, fa inni la ukhillul masjida lihaidin wala junubin. Gitu ya. Tidak aku halalkan masjidku bagi orang-orang yang sedang haid dan junub. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum itu berlaku karena ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, hukum itu berlaku. Kalau sebabnya tidak ada, hukum itu tidak berlaku. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar berserta sebabnya. Oke. Lalu ada orang yang memikirkan mengapa orang haid dilarang diam di masjid. Kemudian dia mendapat jawaban bahwa orang haid dilarang diam di masjid karena nanti darah haidnya bisa mengotori masjid itu. Itulah sebabnya. Sekarang sebabnya kita hapus. Misalnya dengan melakukan hal-hal tertentu sehingga darah haidnya tidak menetes. Apakah diam di masjid menjadi dibolehkan? Saya mendengar penjelasan seorang kiai di Makkah. Dia menganjurkan agar wanita-wanita yang haid meneruskan tawaf di Masjidil Haram asal bisa menjaga darah haid itu tidak menetes. Padahal ada hadis Rasulullah SAW yang melarang tawaf bagi wanita-wanita haid. Dan saya kira hal itu dilarang karena tawaf berada di sekitar lingkungan masjid. Berbeda misalnya dengan melempar jumroh yang boleh dilakukan oleh orang haid, boleh dilakukan oleh wanita yang haid,
Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang junub pun tidak boleh memasuki dan diam di masjid, kecuali kalau lewat saja. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Jadi kalau haid, Anda pun boleh melewati masjid, tetapi kalau tinggal di dalam masjid tidak boleh. Saya lanjutkan lagi, kodok sholat bagi orang yang haid, perempuan maksudnya ya. Sesudah haid datang, 2 menit kemudian azan berkumandang. Adakah kewajiban mengkodok salat ketika sudah bersuci? Allah Yarham menjawab, bila haid datang sebelum masuk waktu sholat, Anda tidak berkewajiban mengkodok sholat. Tapi kalau 2 menit setelah azan atau sudah masuk waktu sholat, baik ditandai oleh azan maupun tidak, kemudian haid datang dan Anda belum salat, Anda harus mengkodok sholat karena sudah datang kewajiban sholat buat Anda. Ya. Hukum warisan untuk perempuan. Akikah wanita dan laki-laki sama. Apakah dalam warisan juga sama atau tidak? Lawyer Raham menjawab, tidak. Dalam Islam, seorang perempuan harus diurus oleh laki-laki. Jadi, laki-laki bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak perempuan. Oleh sebab itu, jangan menerima warisan 2 kali kalau tanggung jawab terhadap anak perempuan tidak dilakukan. Kemudian, ada semacam klausul dalam hukum Islam, yaitu orang tua boleh mewasiatkan hartanya. Dalam mazhab Ahlussunnah, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Dalam mazhab Jafari, orang tua boleh mewasiatkan sesuatu kepada anaknya. Misalnya, kalau orang tuanya melihat bahwa anak laki-lakinya itu tidak akan mengurus anak perempuannya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri saja, orang tuanya itu bisa memberikan wasiat, yaitu dengan melebihkan harta warisan itu untuk perempuannya. Hal seperti itu diperbolehkan dan tidak mengubah hukum waris. Dalilnya Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 180. Hukum memegang Al-Quran bagi wanita haid. Tadi ada juga tentang Al-Quran ya. Kita lihat bagaimana pendapat Allahyarham. Bapak sering menjelaskan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memegang Al-Quran. Tetapi bagaimana dengan memegang dan membaca buku yang ada Al-Qurannya? Dan saya pernah mendengar bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memegang dan membaca riwayat Rasulullah SAW dan ahlul baitnya. Mohon penjelasan. Allahyarham menjawab, seluruh mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, dan Jafari sepakat bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi yang tidak boleh disentuh itu adalah mushafnya. Kemudian sebagian ahli fikih di Indonesia berpendapat boleh saja memegang ayat Al-Quran, mushaf Al-Quran. Saya berpendapat tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Yang pendapatnya tengah-tengah mengatakan lebih baik jangan, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. La yamassuhu ilal mutahharun. Kemudian untuk tulisan tafsir misalnya, Anda boleh menyentuh bagian-bagian yang tidak ada tulisan Al-Qur'annya. Tetapi jangan pada bagian yang ada di tulisan Al-Qur'annya. Memegang tulisan, membaca buku riwayat Rasulullah SAW dan keluarganya boleh-boleh saja walaupun dalam keadaan haid. Hukum wanita muslimah keluar rumah. Bagaimana hukumnya kalau wanita muslimah keluar rumah sendirian? Karena ada salah satu keluarga yang keluar setiap malam untuk membantu mengajar pengajian anak-anak. Tolong terangkan hadis dan dalilnya. Loyaraha menjawab, Anda boleh keluar rumah. Saya justru akan bertanya, apa hadis atau dalil yang melarang perempuan keluar rumah? Jadi bukan dalil yang menganjurkan perempuan keluar rumah. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari yang berbunyi, La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah perempuan mendatangi masjid-masjid Allah. Lanjutkan lagi terkait dengan masih dengan perempuan. Wanita haram memandang wajah pria. Saya pernah mendengar katanya haram bagi wanita yang sudah balik memandang wajah pria yang sudah balik dan begitu sebaliknya. Tetapi saya berpikir juga bagaimana
bagi yang sedang berbicara atau yang memiliki keperluan melakukannya tanpa harus memandang. Allah yarham menjawab, memandang wajah pria boleh. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Al-Fadl bin Abbas pada waktu haji memandang wajah seorang wanita dan wanita itu pun memandang wajahnya. Pada waktu haji dari dahulu sampai sekarang seluruh mazhab melarang wanita menutup wajahnya. Jadi wajah wanita ketika melakukan haji harus terbuka. Yang tidak boleh itu ialah memandang yang terlalu lama, baik disertai dengan perasaan maupun tidak. Ada ayat Al-Qur'anul Karim mengatakan wa in yakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Al-Qalam ayat 1. Itu ada bahaya yang terjadi akibat memandang terlalu lama. Jadi kalau Anda memandang seseorang terlalu lama, Anda mendatangkan bencana bagi orang itu, dan itu bisa membahayakan orang yang bersangkutan. Yang begitu itulah yang tidak boleh, bukan saja untuk lawan jenis, tetapi yang satu jenis pun jangan memandang terlalu lama. Apalagi kalau pandangan itu disertai dengan kekaguman. Oleh karena itu, ada salah satu doa yang dibacakan kepada anak kecil, dan riwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW membacakan doa perlindungan kepada Hasan dan Al-Husain. U'idu kuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin la'ammah. Aku memohon perlindungan buat kamu berdua, Hasan dan Husain, dari gangguan setan dan dari pandangan mata yang bisa merusak. Oke. Kalau Anda mempelajari hipnotisme sedikit saja, Anda akan tahu betapa besarnya pengaruh pandangan mata yang disertai dengan konsentrasi. Biasanya anak muda mudah berkelahi hanya karena saling pandang yang terlalu lama. Kalau memandang hanya sekali-kali tidak apa-apa. Walaupun ikhtiatnya, seorang wanita yang balik tidak memandang pria yang balik selain suaminya atau selain yang muharib. Hukum memakai cadar, ya. Bagaimana hukum memakai cadar penutup muka? Al-Yarham menjawab, dari segi menutup aurat, jilbab yang umumnya dipakai hanya terbuka wajah dan tangan oleh muslimah sudah sesuai dengan syariat. Semua mazhab sepakat. Di dalam melaksanakan ibadah haji misalnya, semua mazhab sepakat bahwa muka harus terbuka. Bahkan di dalam sholat juga sebagian besar mazhab berpendapat bahwa wajah itu harus terbuka. Tidak boleh tertutup. Apalagi bagi seorang da'i, itu berarti bahwa wajah bukan aurat. Bagaimana kalau ada orang yang mau memakai cadar? Itu dasarnya ihtiyat, kehati-hatian, mencari kesempurnaan dengan menutup wajah, karena kata sebagian, ada perempuan tertentu yang matanya itu aurat. Matanya begitu indah sehingga kalau terbuka akan menjadi fitnah bagi orang lain. Khususnya bagi laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit. Begitu kata Al-Quran Al-Karim. Jadi karena itu mata juga harus ditutup. Ada juga wanita yang hidungnya bisa menjadi fitnah. Karena itu hidungnya harus ditutupi. Ada juga wanita yang bibirnya bisa menjadi fitnah. Karena itu mulutnya harus ditutup. Wanita-wanita yang religius kalau berbicara dengan laki-laki, mereka menutup bibirnya saja. Itu untuk kehati-hatian saja. Artinya, saya menghormati betul orang-orang yang memakai cadar. Saya tak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa wanita yang memakai cadar itu ekstrim, berlebih-lebihan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum.